Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Sini Natasha Sitanggang dengan NIM 23115399. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai evolusi komputer dari generasi pertama sampai generasi saat ini. Ini adalah mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Nah, kita langsung masuk aja ke generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1956. Pertama, kita akan membahas contohnya dulu, yaitu kita memiliki contoh komputer ENIAC dan UNIVAC 1. Apa sih komputer ENIAC dan UNIVAC 1 itu? Contohnya bagaimana? Bentuknya bagaimana? Nah, bentuknya itu dia menggunakan tabung vakum, ukurannya cukup besar atau bisa dibilang sangat besar, dan dia memiliki konsumsi daya yang sangat tinggi. Oke, kita lanjut ke generasi kedua. Generasi kedua dimulai pada tahun 1956 sampai 1963. Nah, di sini kita memiliki contoh IBM, maksudnya contoh komputer yaitu IBM 1901 dan UNIVAC 1107. Gimana sih maksudnya? Dia tuh apa gitu perbedaannya. Nah, perbedaannya di sini pada generasi kedua komputer menggunakan transistor dan dia ukurannya lebih kecil dan lebih cepat. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa pemrograman tingkat tinggi, mulai digunakan pada komputer generasi kedua ini. Nah, kita next lagi ke generasi ketiga, yaitu pada tahun 1964 sampai 1971. Di sini kita memiliki contoh yaitu dua, ada IBM System atau 360 dan PDIP 8. Apa sih bedanya generasi kedua sama generasi ketiga? Nah, ini yang membedakan. Di sini pada komputer generasi ketiga sudah menggunakan sirkuit terbatu atau IC dan juga ukurannya lebih kecil lagi dan juga kecepatannya dan efisiensinya lebih meningkat daripada generasi kedua. Kita lanjut ke generasi keempat, yaitu pada tahun 1971 sampai 1980-an. Nah, di sini kita mempunyai dua contoh lagi, yaitu ada Apple II dan IBM PC. Nah, apa sih bedanya generasi ketiga sama generasi keempat itu? Nah, di sini generasi keempat menggunakan mikroprosesor dan komputer pribadi mulai muncul. Juga antarmuka pengguna grafis GUI sudah mulai dikembangkan. Kemudian ini ada generasi kelima mulai pada tahun 1980-an sampai sekarang. Nah, di sini perbedaannya adalah perkembangan teknologi VLSI dan ULSI. Juga komputer paralel dan superkomputer mulai muncul, juga teknologi jaringan dan internet berkembang pesat, kecerdasan buatan atau AI, dan juga pembelajaran mesin. Kemudian kita akan membahas perkembangan arsitektur komputer. Pertama ada arsitektur non-Neumann. Dikenalkan pada tahun 1945 oleh John von Neumann. Dia memisahkan unit pemrosesan dan memori, juga masih menjadi dasar sebagian besar arsitektur komputer modern. Nah, selanjutnya ada arsitektur terdistribusi, yaitu menghubungkan beberapa komputer untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah besar, dapat digunakan dalam cluster computing dan grid computing. Nah, terakhir ada arsitektur multicore. Arsitektur multicore itu mempunyai beberapa core CPU dalam satu chip dan juga meningkatkan kinerja dan efisiensi energi. Nah, untuk kesimpulan dari presentasi kali ini ialah evolusi komputer dari generasi pertama hingga saat ini ditandai oleh pergeseran besar dalam ukuran, efisiensi, kecepatan, dan juga kecerdasan. Dari mesin besar berbasis tabung vakum hingga perangkat pintar yang kompak dan terhubung ke seluruh dunia. Kemajuan ini telah mengubah cara manusia bekerja, berkomunikasi, dan juga menjalani kehidupan sehari-hari. Saat ini, komputasi memasuki era baru dan
dengan potensi kecerdasan buatan, komputasi kuantum, dan inovasi revolusioner lainnya yang akan membentuk masa depan teknologi lebih lanjut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.